Sering aku melihat Gus Dur di rumahnya hanya mengenakan kaos dan celana sebatas bawah lutut sampai setengah betis. Kainnya dari bahan yang tak tampak berkualitas, kata Kiai Husain Muhammad berkisah soal pakaian Gus Dur. Kiai Haji Husain Muhammad, sahabat setia Gus Dur, selalu ada yang bisa dituturkan soal Gus Dur baginya. Berikut lengkapnya. Seperti yang sudah aku ceritakan, ketika ia masih sakit tahun 1997, aku dipanggilnya masuk kamarnya. Sastro mungkin mengabarinya, saya ada di kamar atas di rumahnya. Di kamar itu beliau mengenakan pakaian seperti itu, celana dan kaos seperti tadi. Aku tak melihat logo polo atau sejenisnya bikinan luar negeri pada dada kaos itu. Ya seperti pakaian yang dikenakannya ketika ia berdiri di depan istana, sambil melambai-lambaikan tangan kepada ratusan umatnya yang menunggunya menjelang ia dilengsarkan dengan paksa dan inkonstitusional dari kursi kepresidenan. Tak ada bedanya ketika beliau di istana maupun di rumahnya. Gus Dur memang tak memikirkan atau tak lagi terpikirkan soal bahan apa dan warna apa yang patut dipakai, meski ia mampu merabanya. Ia juga tak peduli bikinan siapa untuk pakaiannya, bikinan dalam negeri atau luar negeri, buatan orang Islam atau orang kafir, orang komunis atau sekuler. Baik saat menjadi presiden atau menjadi orang biasa, ia menerima saja apa yang diberikan kepadanya. Tetapi tentu saja ibu dan anak-anaknya memperhatikan untuk memilihkan apa yang pantas bagi suami atau bapaknya. Merekalah yang memilihkan pakaian untuk suami atau ayahnya, pakaian apa, dari bahan apa yang pantas baginya di suatu tempat dan untuk momen-momen yang dihadirinya. Meski begitu, pilihan pakaian itu tetap saja sederhana. Aku kira semua orang bisa melihatnya. Yang menarik, aku jarang sekali melihat Gus Dur memakai sarung, seperti kiai pada umumnya yang kemana-mana pakai sarung. Padahal ia adalah kiai besar. Hanya sekali aku melihat foto Gus Dur yang mengenakan sarung kotak-kotak, baju koko warna putih dan berbaji hitam. Padahal aku dulu ketika masih mondok di pesantren menganggap sarung adalah pakaian Islam, sedang celana pantalon pakaian londo alias orang asing non-Islam. Tak sah rasanya jika sholat atau menghadiri akad nikah atau hajat ritual yang lain tidak pakai sarung. Jika aku masuk masjid untuk sholat dengan tidak pakai sarung bersama orang lain yang memakainya, maka aku dianggap kurang pantas menjadi imam sholat. Tidak afdol, katanya. Budaya kita acap melihat sarung sebagai tanda kesolehan seseorang. Paling tidak lebih soleh dari orang yang memakai celana panjang. Mungkin saja ini akibat negeri ini pernah dijajah Belanda untuk waktu berabad. Para penjajah selalu memakai celana dan dasi, maka celana cenderung memiliki makna identitas penjajah. Konon pernah ada fatwa haram memakai celana karena alasan tersebut. Gus Dur tentu juga paling paham soal budaya ini. Aku memperoleh cerita dari murid-muridnya ketika di pesantren Tebu Ireng, Jombang, Jawa Timur. Manakala Gus Dur mengajar di kelas, ia mengenakan celana panjang dan tidak pernah sekalipun memakai sarung seperti kebanyakan guru yang lain. Dan yang amat menarik dari itu, aku belum pernah sekalipun melihat Gus Dur mengenakan pakaian khas Arab, semacam gamis atau jubah. Beliau juga tak pernah aku lihat memakai sorban dengan gulungan besar maupun kecil berwarna putih maupun hijau. Kalaupun pernah, boleh jadi hanya untuk menghormati orang yang memintanya. Atau tak juga sering memakai peci putih khas orang Indonesia usai haji. Padahal kiai yang lain seperti Kiai Ahmad Siddiq misalnya sesekali memakainya. Di dinding rumahnya aku tak melihat foto Gus Dur dengan performance orang Arab. Aku tak mengerti pikiran beliau. Gus Dur seperti ayahnya, Kiai Haji Abdul Wahid Hasyim, yang senang mengenakan celana pantalon, baju putih dan berdasi, kadang pakai peci, kadang tidak. Kiai Wahid tampak ganteng dan parlente. Begitulah pakaian Gus Dur sepanjang yang aku tahu. Kata orang, untuk soal pakaian pun Gus Dur seorang nasionalis dan menjaga tradisi lokal. Gus Mus malah menyampaikan pernyataan yang menarik. Dalam berpakaian, Gus Dur itba Kanjeng Nabi yang selalu berpakaian sederhana dan sesuai budaya lokalnya. Ittiba artinya mengikuti Nabi.